Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Kita bertemu kembali di dalam renungan malam pada hari Jumat di akhir minggu ini. Dan kita mau merenungkan satu bagian dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, kita membaca ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Penekanan saya ada di ayat yang ke-19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk renungan pada malam hari ini. Engkau memberkati baik hamba-Mu maupun setiap kami akan merenungkan bersama-sama. Kami berdoa supaya perenungan ini sungguh menjadi perenungan yang berkenan kepada Tuhan dan sekali lagi memberkati kami. Dan Kau yang terus menguduskan, menyempurnakan kehidupan kami sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, belakangan ini saya ada tugas mengajar ini ya, mengajar mata kuliah tentang seni dan musik. Dan sekarang sedang mempelajari dan mengajar periode medieval ya. Di medieval atau di Middle Ages, di zaman abad pertengahan itu ada musik yang namanya cantus planus ya, atau mungkin istilah lebih populer ya, Gregorian chant ya, karena di-ascribe secara tradisi ya, itu kepada Gregorius ya, whether itu historical atau enggak kita enggak tahu pasti, tapi memang seringkali di-ascribe ke sana gitu. Ya regardless daripada siapa yang mengumpulkan ini koleksinya, siapa yang mengauthorize ya, tapi ini adalah indeed kumpulan yang menarik, kumpulan yang penting ya di dalam zaman medieval ini. Dan saya ingin merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam kaitan dengan musik ini ya. Mungkin secara khusus ya, musik ya, musik sih kita bisa bicara musik panjang sekali ya, itu apa di dalam dari berbagai zaman itu banyak sekali jenisnya gitu ya. Tapi kalau kita boleh kaitkan dengan ini yang di dalam zaman abad pertengahan. Menarik saya kalau saudara membaca di dalam bagian ini ya, Pauline Corpus ya. Itu ada dua bagian yang mirip ya, satu di Kolose, satu di Efesus. Efesus yang kita baca hari ini ya. Satu lagi itu di dalam Kolose pasal yang ketiga ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya. Itu dekat sekali dengan Efesus 5 ayat yang ke-19 ini ya. Tapi yang menarik juga ada perbedaannya gitu ya. Kalau di Kolose itu waktu saudara membaca itu ayat 16, let the word of Christ dwell in you richly. Biarlah firman Kristus itu tinggal di dalammu, di dalam segala kekayaannya ya. Teaching, admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs. Di sini di Efesus ya, the word of Christ dwell in you richly, ini nggak muncul gitu, nggak muncul. Yang muncul justru adalah di dalam ayat 18 ini didahului dengan penuh dengan roh, penuh dengan roh. Kita tahu dua hal ini pasti sangat berhubungan ya, orang yang penuh dengan roh ya, orang yang juga di dalam kehidupannya firman Kristus itu tinggal di dalamnya, di dalam segala kepenuhannya, penuh dengan roh, penuh dengan firman ya, itu sangat dekat itu. Tapi penekanannya di sini kalau sudah membaca di dalam Efesus ya, itu dikontraskan dengan mabuk oleh anggur. Anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Jadi ini bicara tentang
apa ya, saya bicara tentang gluttony ya, bicara tentang hawa nafsu ya. Kontrasnya adalah kehidupan yang penuh dengan roh ya. Kalau sudah baca lagi di ayat-ayat sebelumnya, di situ ada lagi kaitan dengan mempergunakan waktu yang ada ya. Hari-hari ini adalah jahat ya. Kita jangan bodoh, tapi kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini semua saudara boleh kaitkan ya dengan ayat yang ke-18. Orang yang membuang-buang waktu, yang nggak mempergunakan waktu, salah satunya adalah dengan mabuk ya, mabuk oleh anggur, mabuk oleh hawa nafsu ya. Dan bukan hidup di dalam penguasaan diri, menggunakan waktu sebaik-baiknya, penuh dengan roh. Ya. Jadi ini ada kaitannya, ya, mempergunakan waktu yang ada, ya, menebusnya, tidak seperti orang bebal. Orang bebal itu seperti apa ya? Ini mabuk oleh anggur, yang terus kemudian menimbulkan hawa nafsu. Ya. Hidup yang hanya dihabiskan untuk melampiaskan hawa nafsu, itu hidup yang sia-sia, hidup yang seperti orang bebal. Sebaliknya, yang lawan katanya, kontrasnya adalah penuh dengan roh. Atau kalau di dalam Kolose itu, firman Kristus yang tinggal di dalam kita, di dalam segala kekayaannya. Itu kontrasnya. Itu. Nah, baru setelah itu bicara tentang berkata-kata seorang kepada yang lain. Dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nah, waktu di sini dikatakan berkata-kata seorang kepada yang lain. Ya. Musik ya, waktu kita menyanyikan ini ya, di dalam Mazmur, puji-pujian atau nyanyian rohani, itu ada dimensi mengajar ya saya. Saudara bukan hanya menyanyi musik sendirian ya, terus terharu-terharu sendiri gitu ya. Ya oke lah, ada tempatnya lah katakanlah untuk itu ya. Tetapi ini di dalam konteks berkata-kata seorang kepada yang lain, termasuk juga di dalam Kolose dikatakan teaching and admonishing one another. Jadi singing psalms, hymns, spiritual songs, ya menyanyikan mazmur, nyanyian atau kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, ini di dalam konteks mengajar sesama, di dalam konteks menasehati, admonishing, di dalam konteks berkata-kata seorang kepada yang lain. Saudara menyanyi musik itu menciptakan certain resonance ya, ada resonance gitu. Suatu saudara menyanyi sendirian ya agak kurang gitu ya dalam hal ini. Waktu saudara menyanyi secara individually ya, resonansnya itu kurang gitu. Tapi waktu saudara menyanyi, orang lain juga menyanyi, ada resonans, ada saling menguatkan, ada saling mendorong dan sebagainya. Jadi ini terutama di dalam konteks baik Efesus maupun Kolose itu dimengerti secara komunal, komunal. Gitu. Musik itu adalah ya salah satu sarana ya Luther mengatakan ini the gift of God ya, Donum Dei. Agustinus ya, ini adalah kado ya, pemberian dari Tuhan yang menjadi satu sarana di mana kita itu bisa menghidupi apa ini saya, kehidupan komunal, kehidupan komunitas ya. Nah, kalau kita boleh kaitkan aja, kita bisa ambil contoh musik dari periode yang lain tentu saja, tapi karena saya belakangan ini sedang mempelajari kembali Gregorian chant ya, itu menarik, saya ada keunikan ya kalau saudara mendengarkan, kita nggak boleh ini ya saya style di sini, kalau saya style di sini via YouTube ntar kena copyright, jadi saudara search saja gitu ya, ada ini apa musik Gregorian chant yang sangat baik ya, saudara bisa apa ya, ini ada satu koleksi yang terkenal sekali ya dari apa orang di Spanyol ya, itu apa membuat rekaman ya, Canto Gregoriano Católico Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos misalnya ya, ini pernah jadi apa bestseller waktu di apa ini namanya di marketing ya sebagai antidot untuk apa stress of the modern life ya, stresnya orang-orang modern gitu ya, terus jadi apa bestseller ya, Billboard posisi ketiga kalau saya nggak salah ingat gitu. Ya ini sudah bisa search sendiri sih ya di apa di YouTube atau sudah cari di podcast atau di Spotify dan sebagainya.
Nah, saudara waktu mendengarkan ini ya, musik-musik seperti itu ya, Gregorian chant ini ya, ini ada tantangan komunal saya karena musiknya ini kan monofonik ya, musiknya itu satu suara ya, tapi yang menyanyi itu ya bersama-sama ya, bersama-sama satu suara ya. Dan ini tekniknya itu tinggi sekali saya, karena kita harus kompak ya, harus ada fellowship. Karena nggak seperti musik di dalam zaman-zaman berikutnya. Itu kalau musik di dalam zaman berikutnya itu kan ada ini ya saya, ada beatnya ya, ada beat gitu, ada meter ya. Gregorian chant itu nilai nadanya, value of notes-nya itu ada bebas gitu. Jadi nggak ada istilah kayak berapa ketuk, itu nggak ada saya. Dan juga nggak ada like 4/4 ya, 3/4 atau apa, itu nggak ada sih, nggak ada meter gitu. Jadi dalam ini ya Pak, kebebasan seperti itu ya, kalau menyanyi sendiri sih simple gitu ya. La da di de da di de da di di. Ya saya menyanyi sendiri seperti ini ya, ya simple gitu, nggak ada benturan dengan siapa-siapa kan. Tapi kalau sudah menyanyi ini bersama dengan yang lain ya, bersama dengan saudara-saudari yang lain, lalu saudara menyanyi itu ya, ada tantangannya sendiri soalnya kalau nggak ada ketukannya ya, nggak ada tanda biramanya dan sebagainya. Bagaimana kita bisa bareng ya nyanyinya gitu? Ini kan bebas soalnya gitu kan ya. Satu sisi ada kebebasan, di sisi yang lain kita perlu saling menunggu satu dengan yang lain ya. Jadi ini saudara kalau apa itu ya, mempelajari, mendengarkan, menyanyikan apalagi ya, ini chant dari medieval ini, dari zaman abad pertengahan, itu sangat kuat ya. Ini mengasumsikan komunitas yang sehat gitu, komunitas yang sehat. Karena tanpa komunitas yang sehat kita nggak bisa menyanyikan itu bersama-sama kan. Satu suara, lalu terus kemudian secara apa ini ya, united gitu ya, itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin gitu. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini bisa ada semacam struktur atau wadah yang memungkinkan kelihatan orang seperti kayak harmonis ya, seperti united, tapi itu mungkin cuma eksternal ya, wadahnya saja ya, seperti strukturnya saja gitu, memberikan kesan seperti kayak seolah-olah ya orang ini satu komunitas gitu. Tapi mungkin setelah diselidiki Tuhan melihatnya ya, mungkin nggak terlalu ada unitas juga gitu. Poin saya adalah seperti ini, saya melalui musik ya, musik yang indah, yang ada challenge seperti kayak medieval chant ini ya, saudara nggak bisa memalsukan kesatuan gitu, nggak bisa gitu, karena ini sulit ya, karena ya again, kalau kita sudah dikasih tahu tempona gitu ya, misalnya satu lagu yang ada meter, dikasih tahu tempona ya, kita tinggal nyanyi ya, nggak cocok pun, saling nggak cocok pun juga bisa tetap bareng gitu loh, saya nggak ada persoalan dengan itu gitu ya, karena sudah ada strukturnya yang membuat kita itu somehow bareng gitu ya. Tapi untuk medieval chant ini kayaknya hampir nggak mungkin saya bisa seperti itu, karena ya karena nggak ada struktur yang menopang kita bisa bareng dan united secara eksternal itu ya, secara struktural itu nggak memungkinkan gitu. Sehingga orang ya perlu ada betul-betul kesatuan ya, kesatuan hati di dalam hal ini ya. Mesti menyanyi di dalam satu suara ya. Dan sudah kalau mendengarkan ini ya Pak, by the way saya itu apa, antidote to the stress of modern life, sudah bisa dengarkan sih. I think ada poinnya ya. Itu karena ya sangat kontras ya waktu kita mendengarkan apalagi menyanyikan lagu medieval chant itu dibandingkan dengan pace of the modern life yang serba cepat ini ya. Orang yang harus selalu produktif ya, harus selalu cepat, harus selalu menghasilkan ya, harus selalu sibuk, dan akhirnya sebetulnya di dalam kehidupan ini restless ya, banyak kegelisahan, nggak betul-betul mengalami sabat. So I think medieval chant ini memang cocok sih, nggak salah sih dikatakan ini antidote dari stress of the modern life ya. Nah kalau sudah mendengarkan musik seperti itu, sudah menjadi seperti kayak rasa nggak sabar. Nah disitulah sudah itu justru semakin membuktikan bahwa hidup kita ini sudah terlalu toksik kayaknya gitu ya, sampai kita nggak bisa mendengarkan musik-musik yang tenang seperti itu gitu. Kita jadi
gelisah gitu karena dianggap ini kok terlalu lambat, kurang cepat ya, buang-buang waktu dan sebagainya gitu. Menarik saya kalau kita boleh kaitkan juga dengan ini ya, dengan bagian apa ini firman Tuhan yang kita baca. Setelah dikatakan ini ya, berkata-katalah seorang kepada yang lain, tadi kita mengatakan ini ada aspek komunal ya, bukan cuma menyanyi sendiri, tapi saling menguatkan ya, saling mengajar, berkata-kata seorang kepada yang lain ya, saling menasehati melalui musik. Assume kata-katanya tentu harus kata-kata yang ini ya, alkitabiah gitu. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, segenap hati. Kalimat ini sederhana sih, waktu kita memuji Tuhan bersama-sama ya, itu dari dalam hati. Waktu kita bersatu ya, kita menikmati, mengekspresikan kehidupan komunitas, ada persekutuan, itu dengan segenap hati, bukan superficial, bukan dari tampak luar. Gitu. Dari tampak luar kelihatan seperti kayak oke, sama-sama datang ke gereja yang sama gitu ya. Tapi nggak betul-betul ada persekutuan, cuma secara eksternal ya. Maka di sini penting waktu dikatakan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan ya, communally, itu dengan segenap hati, nggak mungkin tanpa melibatkan hati. Kalau tanpa melibatkan hati ya berarti ini adalah external singing, ini adalah nyanyian yang sifatnya itu lahiriah, jasmania. Ya. Saudara, kalau kita mendengarkan ini ya musik ya, musik yang itu kita bisa, sometimes kita bisa menilai ya, ini orang yang menyanyi ya. Orang yang menyanyi, yang perform itu ya, itu mereka ini betul-betul menyanyi dari dalam hati mereka dengan kekuatan spiritual, iman, kepercayaan, atau mereka hanya menyanyikan secara profesional. Meskipun katakanlah tekniknya itu tinggi, tekniknya beres gitu ya, dia jago lah olah vokal gitu ya. Tapi saudara, sometimes bisa mendengarkan ya, orang yang menyanyi dari dalam hatinya ya. Hati yang percaya, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sadar bahwa dia dikasihi Tuhan ya. Dengan nyanyian profesional, again nggak jelek sih menyanyi ya. Secara artistik itu bisa tinggi sekali nyanyiannya gitu, tekniknya dan sebagainya, olah vokalnya. Ya. Tetapi bukan dari dalam hati. Ya. Maka di sini Efesus mengatakan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan ini dengan segenap hati. Ini penting ya saya, segenap hati. Ya, lebih penting daripada teknik kita itu beres. Tentu ini bukan discouragement untuk saudara belajar nyanyi dengan lebih baik, bukan itu maksud saya. Kalau ada kesempatan ya silakan ikut kur ya, les vokal dan sebagainya. Kalau memang saudara diberikan talenta seperti itu. Tapi yang lebih penting di sini adalah ya bernyanyi dari dalam hati dengan segenap hati ya. Sehingga waktu kita berkata-kata seorang kepada yang lain itu juga secara tulus ya, ada kuasa ya. Jangan lupa ayat 18 bicara, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh bisa saling mengajar, bisa berkata-kata seorang kepada yang lain. Yang penuh dengan roh itu menguatkan yang lain. Yang penuh dengan roh memuji Tuhan dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Yang penuh dengan roh waktu bernyanyi, itu bernyanyi dengan segenap hati. Dan bukan tanpa hati, jadi bukan hanya merely profesional itu tadi ya. Lalu bersama ayat 20 ya, mengaitkan lagi dengan ucapan syukur. Ya. Masih ada kaitannya, saya percaya ini masih ada kaitannya dengan bernyanyi ya. Dengan mazmur. Saudara kalau melihat mazmur itu ya, mazmur itu dibagi dua ya, ini kategori paling sederhana gitu. Either mazmur thanksgiving, mazmur ucapan syukur, atau mazmur lamentasi, mazmur ratapan. Ya. For sure ini mazmur ucapan syukur tuh banyak sekali ya. Ada mazmur yang dimulai dengan lamentasi, ratapan, dan kemudian diakhiri dengan ucapan syukur ya. So ini sangat ada kaitannya dengan musik itu. Musik itu harusnya menolong kita ya, dengan kata-kata ucapan syukur itu menolong kita untuk memiliki kehidupan yang lebih bersyukur kepada Tuhan. Musik sendiri menolong kita untuk bisa lebih bersyukur ya. Mengalami anugerah Tuhan, ya, menyadari anugerah Tuhan, berapa besarnya anugerah Tuhan. Tapi juga waktu kita sadar akan anugerah Tuhan, dalamnya cinta kasih Tuhan, kita juga bisa mengekspresikannya melalui musik. Jadi ini dua arah ya,
musik dengan kata-kata yang baik, mazmur ucapan syukur gitu misalnya. Itu bisa menolong kita untuk mendorong kita untuk lebih bersyukur di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan yang bersyukur, waktu saudara mau bersyukur, ya kita menyanyi. Barang siapa bersyukur, dia bersuka cita, hendaklah dia menyanyi gitu ya. Dia mengekspresikannya melalui nyanyian. Ucapan syukur saya. Dan ucapan syukur ya, melalui nyanyian, nyanyian sendiri itu menguatkan ucapan syukur. Jadi sudah melihat ini dua arah gitu ya. Again, kalau saudara ini apa mendengarkan itu medieval chant ya, Gregorian chant dari zaman abad pertengahan, saudara juga bisa ini ya Pak merasakan ya kalau dinyanyikan dari dalam hati again ya, dan bukan hanya secara profesional gitu. Saudara juga bisa merasakan ini ya Pak, ini orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan, ini orang yang hidupnya itu konten ya. Saudara bisa bayangkan di dalam Gregorian chant ini orang-orang yang apa menyanyi ya, mereka tinggal di biara yang sederhana ya, dengan kehidupan yang sederhana tapi cukup itu. Ini adalah orang-orang yang konten ya, ini orang-orang yang bukan tinggal di kota besar dengan segala hiruk pikuk dan fasilitasnya. Ya. Saudara tahu itu biara-biara itu biasanya didirikan kan di satu tempat yang agak secluded gitu ya, bukan di tengah kota sih gitu. Ada di atas gunung, ada di hutan lah, yang jauh lah gitu pokoknya. Itu jauh daripada hingar-bingar kota besar gitu ya. Nah di situ sudah di dalam keadaan yang seperti itu, keadaan yang tenang ya, nggak ada fasilitas kota gitu ya. Segala sesuatu serba sederhana ya, tempat tidur mereka sederhana, waktu mereka makan juga sederhana ya. Tapi saudara waktu mendengarkan itu ada ucapan syukur ya. Ini adalah ekspresi dari orang-orang yang puas ya, yang puas dan bersyukur kepada Tuhan, yang konten jadi dalam kehidupannya, yang bisa mencukupkan diri ya, dengan apa yang disediakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka banyak berdoa, mereka memuji Tuhan ya, di dalam ucapan syukur. Lalu selain ucapan syukur ya, ini saudara juga membaca dalam ayat ke-21 ya, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Bisa nggak supaya kita masih mengaitkan ini ya? Merendahkan diri dengan menyanyi ya. Apa ya kaitan kerendahan hati dengan menyanyi? Saudara pernah pikir bagian ini nggak saya? Ya khususnya menyanyi bersama-sama ya. Kalau menyanyi sendiri, solois itu mungkin bisa sombong gitu ya. Memang nggak harus ya. Tapi orang menyanyi solo bisa menyatakan kebolehannya, ya. Menyatakan keindahan suaranya. Dia suaranya mencuat sendiri gitu. Tapi sebenarnya kalau kita menyanyi bersama-sama ya, menyanyi dalam paduan suara gitu. Menyanyikan Gregorian chant bersama-sama misalnya ya, itu betul perlu kerendahan hati sebenarnya. Mengapa kerendahan hati? Karena saudara nggak bisa menonjol sendiri gitu. Saudara nggak bisa ahead di depan gitu ya. Saya mau memimpin gitu ya, saya mau duluan gitu ya, saya mau satu ketuk di depan misalnya begitu ya. Ya itu bukan kerendahan hati, saudara mau menonjol sendiri ya. Orang waktu menyanyi di paduan suara itu mesti blend ya suaranya gitu. Dan itu bukan cuma soal teknik, kalau kita menghayatinya secara spiritualitas Kristen itu perlu kerendahan hati. Gitu. Orang menyanyi itu bisa blend itu sudah perlu kerendahan hati. Ya. Tapi kalau kita itu ego ya, driven by our own ego ya kita akan cenderung mau menonjol sendiri gitu. Which is itu lawan katanya kan dari kerendahan hati. Jadi saudara melihat di sini ya, ini praktek menyanyi ini betul-betul memang perlu kerendahan hati, perlu kerendahan hati. Not to mention juga waktu dikatakan di sini berkata-katalah seorang kepada yang lain. Saudara bukan hanya mengajar, tapi saudara juga diajar. Saudara bukan hanya menasehati, admonish orang lain, tapi saudara juga menerima admonition dari orang lain. Dan ini membuat kita rendah hati, ya kan? Karena ini ya bukan satu arah gitu, bukan hanya saya yang mengajar ya, tapi saya sendiri juga diajar. Bukan hanya saya yang berkata-kata kepada yang lain, tapi orang yang lain juga berkata-kata kepada saya. Makanya waktu kita mengatakan di sini ya, ini berkata-kata dalam mazmur, kidung, puji-pujian, nyanyian rohani, ya, menyanyikan mazmur dan sebagainya. Akan lebih beautiful, akan lebih indah kalau kita mengertinya ini di dalam konteks nyanyian komunal gitu.
Sekali lagi ya, saya bukan mengatakan nggak ada tempatnya saudara menyanyi pribadi, tentu ada lah. Saudara mau individual singing ya boleh saja gitu. Tapi ada perbedaan ya, saudara. Waktu kita menyanyi sendiri dengan kita menyanyi bersama-sama gitu. Waktu menyanyi bersama-sama ya, itu saudara harus saling merendahkan diri. Gitu. Nggak bisa apa ya mencuat sendiri ya, nggak bisa dikuasai oleh pride karena itu nggak memungkinkan saya. Pride dan apa ini ya kesombongan, keangkuhan, kecongkaan dan menyanyi bersama-sama itu nggak memungkinkan saya, nggak bisa terjadi seperti itu. So again kalau saudara ya ada kesempatan silakan mendengarkan itu ya Gregorian chant ini. Salah satu sudah bisa search ini ya di YouTube ada namanya Canto Gregoriano Cattolico Benedictine Monks of Santo Domingo de Silos, salah satu ini ya saya tadi kita bilang ini ya pernah jadi bestseller di dalam tahun 94 ya kalau saya nggak salah ingat gitu. Saudara bisa mendengarkan di situ. Akan lebih baik lagi kalau saudara tahu ini ya kata-katanya bahasa Latin, kalau saudara bisa cari terjemahannya akan lebih baik lagi gitu. Bisa tahu lirik saya karena kita bukan cuma mau menikmati melodinya kan, tapi juga isinya itu apa gitu. So, nah kalau sudah mendengarkan ini ya, Canto Gregoriano itu apa, Gregorian chant seperti itu, saudara akan mendapati juga ini ya, selain ekspresi ucapan syukur ya, tapi juga ada kerendahan hati ya, ada humility. Waktu saudara mendengarkan ya, itu dinyanyikan itu di dalam ekspresi kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati, saya? Karena mereka ini menyanyikannya dengan satu sikap yang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan hidup yang bergantung kepada Tuhan, ya, nyanyian yang merupakan ekspresi kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu kan sebetulnya juga adalah ekspresi kerendahan hati. Ya. Orang yang congkak itu bergantung kepada dirinya sendiri. Ya, orang yang rendah hati ya bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara bisa mendengarkan di situ ya. Ini again saya assume kalau menyanyinya itu bukan hanya secara profesional, tapi benar-benar dari dalam hati. Sudah bisa mendengarkan musik dari orang-orang yang hidupnya itu betul-betul bergantung pada Tuhan, ya. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan merendahkan diri satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati saudara-saudari sekalian. Ya, kita sangat diberkati dengan kekayaan firman Tuhan yang kita bisa terus gali ya, tapi Tuhan juga memberikan musik, dan Luther mengatakan ini ya, after the word of God ya, dia mengatakan setelah firman Allah ya, musik itu adalah pemberian terbesar yang diberikan Allah kepada manusia ya. Ini menurut Luther ya. Ya, kalimatnya sih berani sekali gitu ya, berani sekali. Setelah firman Allah itu next to the word of God, itu music is the highest ya. The highest gift ya katanya Luther gitu ya, deserve the highest praise. Ya, saudara boleh setuju, boleh nggak setuju ya. Tapi saya pikir nggak setuju pun kita tetap setuju bahwa musik itu adalah pemberian Tuhan dan bahwa itu indah ya di dalam kehidupan kita. Waktu kita bisa mempergunakannya ya, mengekspresikan baik ucapan syukur, kerendahan hati, dan menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan hari ini, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam segala kekayaan yang kami bisa terus gali. Kami bersyukur juga untuk karunia musik yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Tuhan sudah mengaruniakan, termasuk juga di dalam sejarah gereja. Kami bersyukur kami memiliki begitu banyak musik-musik yang indah, dan ajarkan kepada kami untuk menghargainya, kami bisa appreciate. Dan melaluinya kami juga bisa mengekspresikan ucapan syukur kami, kerendahan hati kami, untuk kerinduan untuk boleh hidup di dalam komunitas yang saling menguatkan, berkata-kata seorang kepada yang lain, melalui menyanyikan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Tuhan memberkati kami semua, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudari sekalian, dan Tuhan memberkati kita semua.